pernis HS produksi Gang Papat pinggir omah kono kok lemu heboh ae. Yo nek HS sing apa jenenge kaya ning martel zaman biyen kae nek interlokal lah kae lagi rada mikir. Oh. Ya wes. HS Gang telu. Ya oke. Wes berarti ki jajal anu ya, coba 3 aplikasi yo. Enggak kayak flash off kayak TDS karo anu ya, karo jaraknya 3 kilo. Ya, Yo, jaraknya request piro? Jaraknya request piro? 3 kilo lah, kayak wong-wong ngono kan ning Instagram. Oh iya wes. ya cara neng bengkel ki kan nganu ngetete neng nggon sing tangki ngamplas iki panele dele ratan kono. Oh, jarak tembaknya waduh, ya wes. Oke. Ngene lho, anu ae ngene lho, aku paling gak seneng nek enek bareng nge-clear terus ngerti-ngerti wis dipoles ditampil nih. Bareng nge-clear kuwi asline wae. Oh iya wes to, engko mari nge-clear tetep tak tampilke. Panggah seperti biasa. Dadi enggak enek mek manu enggak enek setting-settingan koyo Samsudin wae setting-settingan barang. Surat zaman pembodohan publik. Iya ya wes oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi ini video awal sebelum opening tadi menjelaskan tentang permasalahan atau awal dari masalah. Untuk tema masih sama, yaitu finding popping. Kita mencoba mencari data apa penyebab dari popping, terutama pada clear yang tipe HS. Dan yang didebatkan oleh teman-teman adalah katanya kalau clear HS ini nggak bisa pakai mode one plug attack aplikasi atau mode one visit aplikasi, ya harus pakai flash off. Yang bisa untuk mode one visit atau pakai mode one visit itu cuman mungkin clear MS atau clear 41. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi langsung habis teleponan tadi saya langsung jawab. Kebetulan kan saya pas ada project kecil-kecilan, jadi bisa untuk bahan praktek ya, punya tetangga tak coba. Untuk cat awal ini saya aplikasikan dulu, dasarnya hitam, catnya PU, terus tak aplikasikan partikel mutiara di atasnya. Kita jeda 1 jam, langsung kita aplikasikan clear HS. Kita cari data popping. Untuk clear code yang saya pakai di sini, saya pakai Belcode HS 2100 yang bawaan dari TDS-nya itu 2:1:0,5 ya. Jadi hitungan TDS-nya seperti gini. Misalkan kita pakai base-nya atau clear-nya ini 200 mili, berarti hardenernya kan kalau 2:1 kan berarti kan 100 mili. Untuk tinernya berapa? Tertera di kaleng kemasannya kan 0,5. Berarti tiner yang dipakai itu 200 mili clear, 100 mili hardener, 50 mili thinner. Cuman yang kita pakai atau yang kita aplikasikan pada media ini untuk uji coba, saya masih memakai mixing ratio thinner di bawah TDS. Yang saya gunakan di sini adalah thinnernya di angka 8 ke 10% ya. Kalau kita hitung dengan mixing ratio dari TDS, kalau kita hitung persen kan 2:1:0,5 itu kalau kita persenkan kan kisaran di angka 16 ke 17. Tapi kalau 8 sampai dengan 10% berarti kan masih di bawah TDS. Jadi mixing rasio perbandingan dalam mili yang saya gunakan untuk aplikasi PD ini adalah anggap saja 200 mili clear, 100 mili hardener. Untuk thinnernya saya cuman pakai 30 mili, ini dalam hitungan mili ya. Kalau dalam hitungan persen kan tadi di angka 8 sampai ke 10%. Oke, dan untuk skenario aplikasi di sini ada 3 panel yang nanti rencananya kita aplikasikan dengan clear yang sama. Jadi adukan mixing ratio thinnernya sama, clearnya sama, cuman gaya aplikasinya kita buat beda-beda pada ketiga panel yang kita gunakan untuk uji coba. Dan untuk spray gun di sini kita akan coba spray gun yang biasa, Tekiro K350. Untuk nembak partikelnya tadi kita memang pakai yang HVLP karena kita cari yang lebar terus tembakannya tipis kering supaya agak irit terus partikelnya bisa tertata rapi ya. Tapi kalau urusan clearnya ya kita coba pakai yang spray gun
sering dipakai teman-teman yang sudah merakyat seperti di bahasan kemarin. Dan suhu ketika mau aplikasi di sini saya lihat di smartphone saya 26 derajat Celcius, untuk kelembabannya 89. Jadi untuk suhunya lumayan agak rendah dari biasanya dan kelembabannya lumayan agak tinggi. Dan untuk setelan Spraygan K350-nya di sini pattern saya buka full, terus jarum saya buka full seperti penjelasan saya kemarin. Untuk Tekiro K350 yang versi baru ini jarumnya 3 ulir ya. Jadi mulai dari nutup kita buka itu sampai triggernya mentok, nggak bisa ke belakang lagi, itu 3 ulir ke belakang untuk jarumnya. Untuk angin saya main di 2,3 bar. Jadi semua skenario kita pakai setelan sang yang sama, cuman gaya aplikasi kita aja yang beda. Untuk skenario yang pertama pada panel dada ini kita aplikasikan dengan pakai jeda. Jadi layar pertama kita tembak keseluruhan pada body, tembak lumayan agak basah ya, karena karakter dari Tekiro K350 kan dia meskipun nozzle-nya 0,8 tapi karakter tembakannya basah, makanya kelihatan banget. Untuk overspray-nya memang terlalu berlebih ya. Ini bawaan dari K350 seperti gini ya, entah itu pengaruh dari spray gun atau clear coat-nya. Yang jelas biasanya kalau K350 overspray-nya akan seperti gini jika kita main di angka 2,3 atau 2,4 bar. Kemudian kita flash off atau kita jeda dulu untuk yang panelnya. Jadi skenario-nya seperti itu, kita diamkan selama 10 menit. Untuk panel yang kedua langsung kita tembak mode one visit aplikasi seperti biasanya. Kita mainkan di pinggiran dulu, baru langsung kita hantam keseluruhan pada media tanpa flash off, langsung kita tembak layer yang kedua. Untuk gaya aplikasi seperti gini mungkin ini agak lebih cepat daripada di video sebelumnya ya, ketika saya aplikasi pada spakbor yang airbrushan warna ungu, karena karakter dari K350 memang seperti gini. Kan yang kemarin kita gaya lambat tapi clear HS nya beda, cuman ternyata ya nggak popeng. Nah kita coba di HS Belcode ini gimana, nanti popeng atau enggak. Cuman untuk main agak pelan, saya jujur aja kalau kondisi malam kurang berani ya, karena suhunya memang terlalu rendah, takutnya meler. Jadi ini 2 layer cukup untuk panel yang kedua. Untuk cuaca siang hari tadi di sini memang seharian mulai dari pagi sampai sore itu mendung ya. Jadi malam ini suhu kelembabannya cukup tinggi dan setelan kompresor masih tetap sama seperti kemarin, kita nggak pakai filter. Cuman kalau nggak salah 2 hari kemarin baru saya kuras. Untuk tekanan angin di dalam kompresor saya menjaga di angka 5 bar ke atas. Jadi semisal kompresor drop di bawah 5 bar, kita nggak berani nembak, kita tunggu naik di angka 5 bar ke atas. Tujuannya kenapa ya, mengurangi resiko air ikut naik ke atas. Kan biasanya air kalau sudah di angka 4 bar ke bawah itu kan resiko akan naik ke atas ya, ikut mercik ke spray-nya. Dan untuk skenario panel yang ketiga atau panel yang terakhir, di sini saya pakai mode one visit aplikasi juga, tapi saya nembaknya barbar. Dalam artian tak sawur-sawur seperti gini. Untuk jumlah layernya di sini wis kalau nggak salah ini 3 layer ya. Cuman saya pakai mode sawur seperti gini. Cuman saya tetap usahakan overlap serapi, ya nggak bisa dibilang rapi sih, cuman ya keseluruhan saja. Kalau semisal nanti terjadi pengumpulan cairan di suatu titik ya tentunya ya mesti akan menemukan popping. Cuman nembaknya nggak saya rendam, jadi nembaknya cukup saya sawur-sawur begini saja. Yang penting perasaan saya tebel ya sudah. Yang penting saya usahakan jangan sampai meler, nanti jadinya seperti apa. Ini sambil nunggu media yang pertama tadi ya. Yang media pertama kan kita jeda 10 menit. Jadi 10 menit itu sudah bisa mengerjakan 2 panel sambil nunggu panel yang pertama tadi berjeda atau flash off. Oke, jadi saya buat video yang real ya. Jadi nggak saya percepat. Mungkin hanya saya potong supaya durasinya nggak terlalu panjang ya. Ini saja termasuk durasinya panjang. Kan di sini kita temanya cari data popping. Jadi mode gaya seperti apa yang bisa mengakibatkan popping dan
mixing ratio thinner berapa yang bisa mengakibatkan popping. Tapi ada satu yang nggak sempat saya uji coba, request dari siapa tadi, mandor kawan kalau nggak saya, jarak tembak. Kalau jarak tembak yang terlalu jauh dengan spek spray gun yang saya gunakan ini K350 tentunya wes akan sangat boros banget. Daya tembaknya teman-teman bisa lihat seperti apa, terus overspray-nya seperti apa. Jika kita tembaknya kita tarik anggaplah 80 cm dari media, itu cuma dapat kabutnya aja ya. Tentunya untuk nge-clear yang harusnya habis 50 mili anggaplah, mungkin bisa habis 100 mili. Jadi gaya seperti yang mandor kawat requestkan ke saya tadi, jarak tembak yang jauh 2 kilo itu enggak saya uji coba karena satu mungkin emang kurang panel, harusnya panelnya 4, dan yang kedua spray gunnya sudah seperti gini overspray-nya. Teman-teman bisa ngelihat kan, kalau jarak tembak terlalu jauh ya tentunya dapat kabut saja. Oke, ini panel yang pertama setelah kita flash off tadi, atau kita jeda 10 menit. Saya hitung pada hitungan HP saya 10 menit, langsung kita tembak di layer yang kedua. Terus rencananya berhenti, tapi berhubung clearnya sisa, kita tembak lagi sekali lagi. Jadi di layer kedua ke layer ketiganya flash off nya nggak sampai dengan 1 menit ya, paling cuman berapa ini, kisaran 15 atau 10 detik baru kita tembak di layer yang ketiga. Tapi tembakannya kita sawur sampai saya perkirakan ya tebel. Yang penting kita tetap menghindari mewek atau meler. Nanti dapatnya seperti apa. Kalau untuk spray gun ini yo enak untuk membuat flat, ini sudah sering saya bahas dulu. Tapi untuk membuat jerukan ya agak susah. Ini cocok sing teman-teman seneng flat tapi ya iku spray gunnya agak boros. Dilihat dari tembakan dan overspray-nya aja kelihatan kan. Tapi untuk buat flat ya enak. Oke, kita lihati dulu hasilnya seperti apa setelah kita tembak. Oh ya, sedikit info, kompresor oilless Izumi Silent yang 0,75 HP kalau sudah dijemper dengan tabung yang besar itu otomatisnya nggak bisa nggak bisa bekerja ya, karena mungkin tekanannya sudah beda karena ada jemper tabung. Jadi harus manual matikan dan hidupkannya atau on off nya. Dan begini penampakan clear coat-nya. Kalau dibilang tebel ya relatif tebel lah. Dilihat dari ngembunnya ini kan kelihatan putih-putih gitu kan. Tapi nanti kita lihat dengan kelembapan yang tadi cukup lumayan tinggi, dengan suhu yang rendah, terus tembakan seperti itu, dia mau jernih atau enggak, esok pagi mau jernih atau enggak. Oke, ini setelah pagi hari kita dilihati dulu dari yang pertama. Nah begini, popping belum dapat. Ini one visit aplikasi. Yo, benar, ini one visit aplikasi. Ini kotor. Nah, ini kotor, bukan popping ya. Nah, begini. Nah, kalau kita lihat di dekat, ini yang tembakan ngawur. Tembakan ngawurnya seperti gini. Nah, begini. Ini tembakan ngawur. Nah, ini tembakan ngawurnya seperti gini. Oke, ini yang 3 layer pakai flash off. Nah, ini 3 layer yang pakai flash off. Nah, begini. Popping nggak dapat, masih nggak dapat. Kalau jeruk relatif ada, wajar ini jerukannya. Oke, seperti gini. Kalau lihat detail popping dan enggak kan seperti gini ya. Nah, seperti gini. Kalau sekilas dari kejauhan kilapnya yo bagus, tapi permukaannya seperti gini kalau kondisi belum dipoles. Nah, ternyata HS 2100 nya belkut
kita aplikasikan dengan model berbagai gaya, ternyata belum juga mendapatkan popping. Oke teman-teman, silakan request mungkin HS lokal apalagi yang mau kita coba, tulis saja di kolom komentar. Terus gaya aplikasinya pengen dibuat seperti apa, terus pengen spregan yang apa, pasaran aja ya, tapi yo spregannya yang gampang dicari. Kita terus cari tema, kita terus cari tema popping. Nah ini kalau ini pecah ya, ini pengecualian yang di bawah ini karena panelnya panel praktek, jadi untuk pembuktian aja. Kalau mengkilapnya relatif sama, ketiganya ini HS Belkot mengkilapnya seperti itu. Tapi kalau ngomong permukaan ya seperti ini tadi. Kalau jarak begini ya mengkilap. Ini yang HS kemarin yang meler. Nah ini yang lama, melernya nggak juga terdapat popping ya. Ini melerannya nih, nah nggak ada buih, jadinya relatif aman. Ini memang belum saya blokut, saya diamkan dulu. Mau blokut di sini cuacanya hujan terus. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Silahkan tulis request teman-teman mau tembak mode apa, terus clear apa, nanti kita usahakan. Kita carikan panel dan media untuk bahan cari data popping. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.